Semangat pagi pejuang PTN. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Kak Okta doakan agar selalu luar biasa ya. Oh ya, sebelumnya Kak Okta akan mengucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah subscribe video ini. Bagi yang belum, yuk subscribe sekarang juga. Biar Kak Okta lebih semangat lagi nih untuk buat videonya. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal UTBK tentang persamaan kuadrat. Jika kamu ingin mengerjakan soalnya terlebih dahulu, bisa banget nih. Caranya bagaimana? Jika video sudah memunculkan soalnya, langsung di-pause. Kemudian kamu bisa mengerjakan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah selesai, play lagi videonya untuk mengetahui pembahasan dari Kak Okta. Oke, kita langsung aja ke soal-soalnya. Untuk soal yang pertama, jika diketahui A, B adalah solusi dari sistem persamaan kuadrat, X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 8Y dikurangi 13 sama dengan 0, dan Y sama dengan X kuadrat ditambah 5. Nah, di sini kita punya ya, kalau dipunya Y sama dengan X kuadrat ditambah 5, maka X kuadrat itu adalah Y kurangi 5, gitu ya. Nah, di sini kita bisa substitusikan nih, yang tadinya X kuadrat dirubah jadi Y min 5 ditambah dengan Y kuadrat dikurangi 8Y dikurangi 13 sama dengan 0. Maka kita peroleh persamaan di sini di Y kuadrat dikurangi Y dikurangi 8Y itu adalah 7Y. Min 5 dikurangi min 13 adalah min 18 sama dengan 0. Faktorkan ya. Kita faktorkan. Berarti di sini Y, di sini Y. Berarti faktor dari 18 selisihnya 7, yaitu 9 sama 2. Maka ini min, sininya plus sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 9 dan Y sama dengan minus 2. Oke, kita ketemu Y-nya. Nah, kemudian selanjutnya kita nyari X-nya ya. X-nya bagaimana? Karena X kuadrat itu sama dengan Y dikurangi 5. Maka jika X kuadrat untuk Y-nya 9, masukkan 9 kurangi 5. Maka X kuadrat sama dengan 4. Artinya X adalah plus minus 2. Akar 4 ya. Kemudian yang kedua, jika Y-nya negatif 2. X kuadrat sama dengan min 2 min 5. Berarti X kuadrat sama dengan minus 7. Oke, ini imajiner ya. Oke, nah yang ditanyakan apa? Oh, hubungan antara P dan Q di mana dari informasi yang diberikan. Informasinya adalah A dan B kan tadi solusinya. Nilai A dan B yang terbesar. Jika X sama dengan 2 dan Y sama dengan 9, maka di sini bisa diperoleh A ditambah B, berarti A-nya X, B-nya adalah Y, sama dengan 11. Kemudian, jika X-nya sama dengan negatif 2 dan Y-nya sama dengan 9, maka A ditambah B, X negatif 2, B-nya 9, berarti 7. Yang terbesar siapa? Yang terbesar itu adalah 11, ya kan? Berarti nilai kuantitas P di sini adalah 11. Bagaimana dengan 11 dan 10? Besar yang 11, berarti jawabannya adalah A. Untuk soal selanjutnya, jika P dan Q adalah bilangan prima dan semua akar X kuadrat dikurangi PX ditambah Q sama dengan 0, merupakan bilangan bulat positif, maka nilai dari P Q kuadrat adalah berapa? Nah, nanti kita berarti mencari P sama Q-nya ya. Nah, langkah pertama di sini kita punya persamaan kuadrat nih, yang dinyatakan di situ persamaan kuadratnya memiliki akar-akarnya bilangan bulat positif. Nah, nanti kita buat dulu, berarti akar-akarnya kita misalkan sebagai X1 dan X2 gitu ya. Nah, jika akar-akar X1 sama X2, misalkan saya punya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan akar-akar X1 sama X2, maka X1 ditambah X2 adalah min B per A, sedangkan X1 kali X2 adalah C per A gitu ya. Nah, berhubung di sini persamaan kuadrat bentuknya X kuadrat dikurangi PX ditambah Q, maka jika saya akan mencari X1 dikali X2 itu sama dengan C per A. C-nya di sini Q ya, berarti Q per 1. Gitu ya. Nah, ternyata P dan Q adalah bilangan prima. Bilangan prima itu apa? Bilangan yang memiliki faktor 1 dan bilangan itu sendiri. Misalkan nih, saya buat karena faktornya itu 1 dan bilangan itu sendiri, berarti satu-satunya kemungkinan bisa saja X1-nya 1 dan X2-nya adalah Q untuk menghasilkan nilai Q. Gitu ya. Untuk X1 dan X2-nya, berarti X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Nah, di sini min B-nya berarti di sini adalah min P ya. Berarti min P.
X1-nya tadi 1, X2-nya sekarang Q sama dengan P. Diperoleh nih, berarti nilai P dikurangi Q sama dengan 1. Nah, kita nyari dari opsinya, tapi yang ditanyakan kan PQ kuadrat, gitu ya. Nah, di sini ada 8. 8 itu diperoleh dari 2 kali 2 kuadrat. Kalau 12 itu diperoleh dari 3 kali 2 kuadrat. Sedangkan kalau 18 itu 2 kali 3 kuadrat. Untuk yang 27 itu 3 kali 3 kuadrat. Sedangkan untuk yang 45 itu 5 kali 3 kuadrat. Yang memenuhi yang mana? Di situ kan hanya angkanya ada 2, 3, 5. Berarti yang memenuhi kalau selisihnya 1 hanya 3 sama 2. Berhubung di sini semua akarnya adalah bulat positif, maka yang memenuhi adalah P-nya adalah 3 dan Q-nya adalah 2. Gitu ya. Jadi kalau ditanyakan P kalikan Q kuadrat, maka 3 kali 2 kuadrat. Berarti jawabannya adalah B. Untuk soal selanjutnya, diketahui X1 dan X2 merupakan akar-akar dari X kuadrat ditambah 2AX ditambah B kuadrat sama dengan 0. Dan jika X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan 10, maka nilai dari B kuadrat adalah berapa? Nah, ingat ya dengan rumus yang ini. Karena X1 dan X2 merupakan akar dari X kuadrat ditambah 2AX ditambah B kuadrat, maka kita punya X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Di sini sebagai B-nya ya, berarti min 2A per 1. Gitu kan? Kemudian X1 dikali X2 itu adalah C per A. C-nya siapa? C-nya B kuadrat, berarti B kuadrat. Nah, kemudian di sini diketahui ini nih. Kita jabarkan, kalau X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan 10, maka akan kita peroleh jadi X1 ditambah X2 kuadrat dikurangi dengan 2X1 X2 sama dengan 10. X1 ditambah X2-nya siapa? Oh, negatif 2A. Berarti negatif 2A dikuadratkan dikurangi 2 kali X1 kali X2 adalah B kuadrat. Sama dengan 10. Kita kuadratkan dulu ya, berarti 4A kuadrat dikurangi 2B kuadrat sama dengan 10. Oke, pindah ruaskan, berarti 4A kuadrat dikurangi 10 sama dengan 2B kuadrat. Semua ruas kita bagi 2, berarti ketemu 2A kuadrat dikurangi 5 sama dengan B kuadrat. Ketemu ya, jawabannya adalah D. Untuk soal selanjutnya, jika semua akar persamaan X kuadrat dikurangi 6X ditambah Q sama dengan 0 merupakan bilangan bulat positif, maka jumlah semua nilai Q yang mungkin adalah, oke, kita menggunakan rumus yang sama ya. Nah, di sini karena persamaannya adalah X kuadrat dikurangi 6X ditambah Q, maka nilai dari X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. B-nya di sini minus 6. Berarti X1 ditambah X2 sama dengan 6. Nah, berapa sih yang bisa masuk X1, X2? Karena semua akarnya merupakan bilangan bulat positif. Berarti bisa saja 1 tambah 5, 2 tambah 4, atau 3 tambah 3. Gitu kan? Nah, yang ditanyakan jumlah semua nilai Q yang mungkin. Nilai Q diperoleh dari mana? Ternyata dari X1 kali X2. Kan C per A tuh, ya kan? Berarti C-nya itu Q, A-nya 1. Berarti bisa saja 1 kali 5 hasilnya 5, 2 kali 4 hasilnya 8, dan 3 kali 3 hasilnya 9. Tinggal dijumlahkan aja. 5 tambah 8, 13, ditambah dengan 9 hasilnya 22. Maka jawabannya adalah E. Untuk soal selanjutnya, jika diketahui 1 dikurangi akar 3 adalah salah satu akar dari X kuadrat dikurangi AX ditambah B sama dengan 0, dengan B merupakan bilangan real positif dan A adalah suatu bilangan bulat. Nah, nilai terbesar dari A, oke. Jadi seperti ini. Kita misalkan bahwa X1 itu 1 kurangi akar 3. Sudah diketahui ya, karena dia merupakan salah satu akar dari persamaan kuadrat yang diketahui ini. Kemudian, karena X2-nya belum diketahui, anggap aja X2-nya adalah P. Nah, seperti biasa kita menggunakan rumus ini. Nah, karena persamaan kuadratnya bentuknya X kuadrat dikurangi AX ditambah B, maka nilai dari X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. Berarti min A, gitu ya. Ini sebagai B-nya. Oke. Nah, X1-nya berapa tadi? X1-nya tak tulis 1 dikurangi akar 3. Sedangkan X2-nya tak misalkan sebagai P sama dengan A. Berarti ketemu nih.
Maka diketahui nilai P sama dengan A dikurangi dengan 1 dikurangi akar 3. Kemudian, kalau X1 dikali X2 kan berarti C per A. Ini sebagai C-nya ya, berarti B per 1. Gitu, satunya nggak usah ditulis. Nah, karena X1-nya adalah 1 dikurangi akar 3, sedangkan X2-nya adalah P sama dengan B, P-nya kita substitusikan dulu dengan ini ya. Maka 1 kurangi akar 3 dikali dengan A dikurangi 1 kurangin akar 3 sama dengan B. Ternyata di sini B adalah bilangan real positif. Nah, kalau bilangan real positif berarti ingat ya di sini B-nya positif. Kita lihat yang namanya 1 dikurangi akar 3. Akar 3 itu 1, sekian ya. Berarti otomatis nilai di sini adalah min. Gitu ya. Min 0, sekian. Oke. Nah, karena di sini min untuk menghasilkan nilai positif berarti di sini juga harus min. Artinya A dikurangin 1 min akar 3 itu harus kurang dari 0. Berarti kita geser A kurang dari 1 dikurangi akar 3. Nah, akar 3 itu berapa? Tadi kan sudah tak tulis ya, akar 3 itu sekitar 1, berapa gitu. Nah, di sini berarti A kurang dari negatif 0, sekian. Maka karena A adalah suatu bilangan bulat, yang ditanyakan adalah nilai terbesar dari A. Nilai terbesarnya berarti bilangan yang paling besar sebelum min 0, oke ketemu. Berarti nilai A itu yang paling besar adalah negatif 1. Gitu ya. Berarti jawabannya adalah B. Sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video ini membawa manfaat untuk kamu sang pejuang PTN. Tetap semangat untuk meraih mimpi. Sampai jumpa di video selanjutnya.